Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Mari bawa syukurmu, bawa penyembahanmu. Hari ini yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur buat kebaikan-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami datang bersyukur buat hari yang baru, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada menuntun, menyertai hidup kami. Oh, mari sama-sama angkat suaramu. Mari angkat hatimu datang menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, datang menyembah-Mu. Oh, membawa seluruh hidup kami, membawa seluruh penyembahan yang terbaik di hadapan tahta-Mu. Ku datang tersungkur, ku datang menyembah. Sebab Tuhan hadir di rumah kami. Sebab Tuhan hadir dimanapun kami ada. Hadirat-Mu datang memenuhi kami. Oh, haleluya. Suaramu sama-sama sembah Dia. Haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Suaramu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku
sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yes, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Angkat hati, angkat suara kami, mengangkat tangan kami, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Setiap mulut datang menyembah, setiap hati datang menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, penyembahan dari hatiku, penyembahan dalam mulutku, dalam seluruh hidupku hanya menyenangkan-Mu, dalam seluruh hidupku hanya memuliakan-Mu, dalam seluruh hidupku hanya menyenangkan-Mu, dalam seluruh hidupku hanya Kau yang dipermuliakan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Mari sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur karena itu Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan campur tangan Tuhan dengan tuntunan firman-Mu, karena firman-Mu yang sanggup menuntun jalan hidup kami, agar kami terus berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Urapi setiap kami, setiap kerinduan hati kami yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ketiga. Saya ambil Efesus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke
20 sampai ayat yang ke-21 ya. Efesus pasal 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Iya, firman ini berkata, ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Ya, saudara yang terkasih, Tuhan itu, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan itu melakukan ya jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Doa dan pujian ya kepada Tuhan itu ya mengakhiri surat Efesus ini. Ya, dari bagian yang pertama dari surat Efesus ya, Paulus menggambarkan peran kekal gereja. Dalam bagian yang kedua, ia menjelaskan bagaimana para anggota gereja harus hidup agar bisa menghasilkan kesatuan yang Allah inginkan seperti dalam kebanyakan suratnya. Paulus terlebih dahulu meletakkan suatu dasar yang berkaitan dengan doktrin dan kemudian baru membuat penerapan praktis dari berbagai ya kebenaran itu. Jadi saudara, ya di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan ya. Saya percaya ada begitu banyak harapan-harapan dan doa yang sering kita naikkan pada Tuhan. Bahkan di dalam hidup ini ada banyak pikiran-pikiran ya yang muncul dalam diri kita sebagai pengharapan. Ya, kita rindu misalnya, ya kita berpikir memiliki masa depan yang baik. Ya, bahkan kita berdoa untuk memiliki ini sebagai pikiran kita sebagai manusia. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak ya daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, percayalah bahwa kita manusia mungkin memang kita mengharapkan atau mendoakan banyak atau memikirkan banyak, tapi Tuhan itu sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang saudara doakan, jauh lebih besar daripada apa yang saudara pikirkan. Ya, Dia Tuhan yang tidak terbatas oleh keadaan. Dia Tuhan yang tidak terbatas oleh keterbatasan kita. Ya, ada banyak hal yang bagi kita rasanya tidak mungkin. Ya, apakah mungkin aku sembuh Tuhan? Apakah mungkin hutangku lunas Tuhan? Apakah mungkin hidupku berbahagia Tuhan? Apakah mungkin rumah tanggaku dipulihkan? Saudara percaya dan imani Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang engkau inginkan, pikirkan dan doakan. Namun ya kita harus melakukan bagian kita, nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Kita jangan memikirkan apa yang mau Tuhan lakukan. Kita jangan sibuk memikirkan untuk Tuhan aku maunya begini loh Tuhan saudara bagian kita, ayo kita melakukan bagian kita. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam firman. Ya, dan nanti ketika kita ini berkenan maka Tuhan melakukan justru jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Saya dulu pernah bersaksi bagaimana ketika saya sudah tidak bisa membayar cicilan rumah saya. Saya berdoa Tuhan, saya minta Tuhan tolong cukupkan uang saya untuk bisa nyicil setiap bulan. Ya, sambil saya terus mengejar apa yang berkenan pada Tuhan. Saya tidak mau pinjam kanan kiri, saya tidak mau minta kanan kiri. Ya, tapi orang Kristen sekarang itu ketika hadapi masalah cari kanan kiri, pinjam kanan kiri. Ya, bahkan datang saudara ya kepada orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Berharap pada Tuhan, andalkan Tuhan, cari Tuhan. Ya. Dan ketika saya dulu berdoa Tuhan, saya minta untuk Tuhan cukupkan ya
saya bisa bayar cicilan rumah setiap bulan. Itu yang saya doakan dan saya pikirkan. Ternyata yang Tuhan lakukan apa? Rumah saya dilunasi. Bukan nyicil tiap bulan, tapi Tuhan yang melunasinya. Ya, apa yang kita minta itu sekian, yang Tuhan jawab tuh sekian. Kita berdoa begini, Tuhan sanggup melakukan lebih besar, tapi banyak orang Kristen sekarang hanya mencari yang lebih besar itu tanpa mau sungguh-sungguh mengejar apa yang berkenan pada Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita semua harus mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya, kalau saudara bilang saya belum mengalami, minta saudara, minta Tuhan, aku minta pengalaman-pengalaman pribadi dengan engkau. Minta Tuhan, aku minta untuk aku boleh mengalami Tuhan. Tetapi begitu kita minta, ya kita bersiap untuk menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan. Tapi itulah ujian iman. Kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar kalau kita tidak pernah mengalami ujian. Mari kita memahami cara kerja Tuhan. Banyak orang Kristen gak mau mengalami ujian, tapi mau lihat mujizat besar. Ya, mujizat besar akan selalu mengikuti masalah yang besar juga. Karena itu saudara jangan cuma minta-minta mujizat besar tapi kita gak mau ya menghadapi tantangan atau ujian. Kita semua harus mengalami Tuhan secara pribadi seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mengapa kita bisa meyakini Tuhan? Mengapa kita bisa beriman kepada Tuhan? Karena kita mengalami Tuhan. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen tidak mengalami Tuhan. Jadi semua hanya katanya. Mengapa orang tidak mengalami Tuhan? Karena dia gak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti akan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan dia akan melihat Tuhan yang dapat melakukan dan mengerjakan yang lebih besar dari yang kamu minta dan doakan. Bahkan dari yang kita pikirkan. Ya, karena bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang menghadapi masalah, pencobaan yang berat, tekanan. Katakanlah pada Tuhan, aku percaya Tuhan. Engkau sedang memimpin aku, engkau sedang membimbing aku, engkau sedang membentuk aku, engkau sedang menuntun aku. Agar aku boleh melihat kemuliaan-Mu dalam hidupku. Agar aku boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja jauh melampaui segala yang aku minta dan aku harapkan. Jangan pernah berhenti mengharapkan Tuhan. Kenapa orang gak lihat mujizat? Karena dia sudah berhenti untuk mengharapkan Tuhan. Mengapa orang tidak lagi melihat campur tangan Tuhan dan tidak mengalami Tuhan secara pribadi? Karena dia merasa bahwa dia sudah bisa pegang kendali atas kehidupannya dan dia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Jangan sampai dari hati kita mengaku percaya tapi kita tidak mengakuinya di dalam segala tingkah laku dan perbuatan di hidup kita. Mari saudara, datanglah pada Tuhan sungguh-sungguh malam hari ini. Kita mau buang segala hal yang tidak berkenan. Kita mau buang segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan, roh-roh kenajisan, percabulan. Yang selalu hanya akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, kita mau buang. Kita mau berkata, Tuhan, kami mau melakukan bagian kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Maka kami percaya ketika kami melakukan bagian kami itu Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami harapkan dan pikirkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang besar yang sanggup melakukan apapun di hidup kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
hanya Kau yang layak ku agung. Mari katakan dengan iman, Kau Allah yang besar, Tuhan, amin, ajaib dan mulia di dalam hidup kami. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami tahu Engkau Allah yang besar, Allah yang layak untuk dipuji, disembah dan diagungkan. Bagi-Mu-lah segala kemuliaan dan hormat. Bagi Engkau yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Terima kasih memiliki Tuhan yang hebat dan besar. Itu membuat kami berbahagia di hidup ini. Memiliki Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari harta kekayaan yang kami inginkan. Tuhan memuaskan hasrat dan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap mereka yang terus setia mengikuti Mezbah Syukur di pagi hari. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami mau berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kami mau mengerti rencana dan kehendak-Mu, dan kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan sanggup melakukan lebih besar yang kami doakan ketika kami melakukan bagian kami untuk hidup taat dan berserah pada-Mu Bapa. Berkati setiap mereka yang mengikuti Mezbah Syukur, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, kesembuhan jiwa boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, lawatan Tuhan terjadi bagi mereka yang bermasalah, yang menghadapi persoalan yang berat dalam hidup, sakit, penyakit, hutang piutang, apapun Tuhan menjadi jawaban. Kami berdoa Bapa, penyertaan-Mu sempurna atas setiap suami, istri, anak-anak, rumah tangga. Dan bahkan apapun yang kami kerjakan Tuhan, yang bekerja di luar rumah, dalam rumah, di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman-Mu melandasi kami pada hari ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh mereka yang berada di jajaran terdepan untuk mempertahankan bangsa ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan buat bangsa kami sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Shalom, Immanuel.